Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah membahas pada sesi sebelumnya dua dimensi dari manusia, yakni jasadiyah dan nafsiyah. Nah, pada kesempatan ini kita akan selesaikan dimensi yang terakhir, yakni dimensi ruhaniyah. Dari awal sudah disampaikan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur jasadiyah dan unsur ruhaniyah. Pertemuan unsur jasadiyah dan unsur ruhaniyah melahirkan sosok yang namanya manusia, insan, yakni diri yang dalam kajian psikologi Islam, filsafat Islam disebut dengan nafsiyah, disebut dengan dimensi nafsiyah. Nah, sekarang kita bicarakan dimensi ruhaniyah, karena ternyata manusia itu dulu udah dijelaskan bersifat fitrah, dan manusia diberi Allah, ditiupkan Allah ar-ruh, ruhnya pemberian Allah. Nah, sekarang dia menjadi sebuah dimensi dari diri manusia. Nah, pertanyaannya adalah apa sesungguhnya hakikat dimensi ruhaniyah manusia? Dimensi ruhaniyah kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana adalah dimensi fisikis, alam fisikis dari diri manusia. Maka alam fisikis ini ada dua aspek, yakni aspek spiritual dan aspek transendental. Ini yang kita ketahui pada peristilahan di dunia akademik. Manusia itu memiliki sifat spiritual dan sifat transendental. Nah, lebih sederhana, sifat spiritual itu adalah potensi diri manusia yang bersifat luhur. Luhur itu budi baik. Manusia itu pada dasarnya dibekali oleh Allah dengan sifat-sifat luhur, sifat-sifat keterpujian, sifat-sifat yang mulia dan tinggi. Inilah paling tidak yang bisa kita maknai dengan istilah spiritual. Nah, ternyata sifat luhur, pribadi yang berbudi baik itu adalah aktualisasi dari ruh pemberian Allah. Nah, ruh pemberian Allah itu nanti akan menjadi melekat pada kehidupan manusia, sehingga manusia itu cenderung untuk berbudi baik. Nah, umumnya seluruh manusia memiliki kecenderungan untuk berbudi baik. Ketika ada orang yang tidak berbudi baik, itu bisa dia lakukan karena ada godaan, lupa diri, khilaf. Tapi ketika dia sudah sadar
dia kembali kepada watak dasarnya, pasti muncul penyesalan. Ini pasti. Inilah tandanya manusia itu memang memiliki sifat luhur. Jadi berasal dari ar-ruh. Maka manusia itu sesungguhnya disinari oleh cahaya ilahi. Cahaya ilahi yang selalu menuntunnya. Ketika tidak terjadi ada penghalang dan pendinding, maka manusia itu tetap berada pada sifat luhur. Tapi terkadang seperti yang saya sebutkan tadi, cahaya ilahi itu bisa terdinding. Kalau dia terdinding, maka muncullah situasi gelap, buta hati. Nah ini. Tapi pada dasarnya manusia itu aslinya memiliki sifat yang luhur, potensi luhur. Karena dia diberi ar-ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sifat transendental. Apa itu sifat transendental? Yakni diri yang mampu berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini kalau Allah itu sumber cahaya dan di dalam diri manusia itu ada potensi ar-ruh yang mampu menangkap cahaya ilahiyah itu, maka media yang bisa menghubungkan manusia dengan Tuhan ada sifat transendental. Ini berkaitan dengan fitrah. Sifat fitrah itu sesungguhnya sifat diri manusia yang mampu berhubungan dengan Allah. Sifat ini dalam dunia akademik dikenal dengan sifat transendental. Oleh karena itu manusia itu sungguhnya rindu pada Tuhan. Sepi jiwanya kalau tidak tunduk sama Tuhan. Tapi ketika dia tunduk dan berhubungan dengan Tuhan, muncul damai di hati. Ini bukti bahwa manusia itu memiliki sifat transendental. Oleh karena itu ini harus dijaga dan dipelihara. Manusia itu harus selalu menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Manusia tidak bisa jauh dari Tuhan. Ketika manusia jauh dari Tuhan, maka muncullah berbagai petaka, keresahan, sepi, rasa sunyi, dan hingga ada rasa kekosongan di jiwa. Nah, oleh karena itu manusia dengan sifat fitrahnya, sifat transendentalnya, punya kemampuan untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya. Ada media di dalam dirinya untuk bisa berhubungan dengan Allah. Ada media di dalam dirinya mampu menangkap cahaya ilahiyah. Nah, inilah dia sifat transendental. Jadi pada diri manusia itu ada ar-ruh dan ada al-fitrah. Ar-ruh itu melahirkan sifat spiritual dan al-fitrah secara sederhana memunculkan sifat transendental. Inilah sesungguhnya uniknya manusia. Ada dimensi jasadiah, ada dimensi nafsiyah, dan ada dimensi ruhaniyah. Nah, inilah jawabannya terhadap pertanyaan yang tadi. Lalu muncul lagi pertanyaan yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana agar manusia itu
bisa tumbuh berkembang dan potensi-potensi ini bisa saling menguatkan. Nah, disinilah seperti yang saya sebut pada sesi sebelumnya, pendidikan itu menjadi kebutuhan manusia. Nah, di sini rahasianya barangkali, makanya ayat yang pertama itu diturunkan Allah dalam surah Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, belajarlah, sekolahlah, menelitilah, teliti alam, karena akan ketemu dengan kekuasaan Tuhan. Mendorong manusia untuk paham Tuhan. Untuk bisa paham Tuhan, harus pelajari agama, harus baca kitab suci. Oleh karena itu, di dalam Islam, ilmu itu dititipi oleh Allah. Hazanah keilmuan Allah itu pada alam dan pada wahyu. Oleh karena itu, manusia tidak bisa tidak bersentuhan dengan alam dan tidak bisa tidak bersentuhan dengan wahyu manakala dia ingin cerdas, manakala dia ingin tumbuh secara sehat, manakala eksistensi kediriannya berkembang secara komprehensif dan luas. Kenapa? Karena ternyata potensi-potensi manusia itu tidak bisa hanya dikembangkan lewat telah alam. Pendidikan itu tidak bisa hanya telah alam. Karena kalau hanya telah alam, paling tercerdaskan akalnya. Itu pun sampai ke akal yang ketiga, akal aktual saja itu. Kalau akal mustafid itu sudah berkaitan dengan kesadaran siapa dirinya. Kalau sudah menemukan kesadaran diri, maka dia akan sampai ke Tuhan, karena dengan menyadari Tuhanlah manusia bisa menemukan dirinya yang hakiki. Diri yang hakiki itu hanya bisa ditemukan dengan bantuan Allah melalui wahyu. Nah, ini dia. Maka pendidikan itu tidak bisa hanya sekedar memperkenalkan alam, lalu memanfaatkan alam. Nah, itu sangat luar biasa dangkalnya. Tapi pendidikan itu harus sekalian mendalami wahyu. Karena di sana ditemukan pemahaman yang komprehensif tentang diri dan kehidupan. Nah, yang coba memisahkan itu, nah ini yang menimbulkan malapetaka. Hari ini kan umat manusia merasakan malapetaka yang dahsyat karena pemisahan kajian antara alam dengan wahyu. Ketika ini dipisah-pisah, ya apa yang fenomena yang ada hari ini, ya inilah hasilnya. Barangkali ini perlu jadi renungan buat pecinta pendidikan dan pengembang pendidikan. Jadi orang yang bergerak di dunia pendidikan tidak sederhana. Nah, tidak hanya sekedar profesi, tapi sesungguhnya ada tanggung jawab yang luar biasa. Barangkali ini bisa kita sambung dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.